Ketahuilah bahwa untuk malam Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Al-ula, yang pertama, tatlu'u syamsu sabihataha, matahari terbit di paginya, la syu'a'a laha, tidak ada sinar menyengat. Itu antatlu'a syamsu, matahari terbit di sabihati yaumiha, di pagi harinya, bayda'a, cerah, putih, tidak terlalu la syu'a'a laha, tidak memancarkan sinar yang tajam. Jadi ada semacam keredupan begitu, semacam tidak menyengat, tidak tajam, sinar tajam. Wa inda bidaud qala tusbihu syamsu sabihata tilka lilati, maka menjadilah matahari di pagi hari itu mithlut tasti, seperti satu tempat nampan bersih. Nampan bersih, tost, tempat wadah begitu, ya tahu nampan. Laisa la syu'a'un hatta tartafi'a, jadi waktu terbit tampak tidak dibarengi dengan cahaya-cahaya yang tajam sampai tartafi'a, meninggi. Jadi terbitnya adalah lembut. Tsaniyah, tanda kedua adalah yatla'ul qamaru, matahari tampak fiha, di malam Lailatul Qadar, mithlu syakki jafnatin, seperti belahan, sama belahan nampan, qas'ah, wadah nasi, wadah belahan, ya kayak anggap saja kayak nampan lagi. Apa nampan itu? Ya nampan ya, kurang lebihnya peser atau piring besar, qas'ah, piring besar begitu. Tapi barwan nisfu, nisfu qas'atin. Waqad warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah datang dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ala tadzakarna lailatul qadri, kami mengingat-ingat kejadian yang diduga itu Lailatul Qadar. Jadi cerita, pas kita duga mungkin ada berita dari Nabi dan sebagainya yang diduga itu Lailatul Qadar, ya, kata Abi Hurairah, inda Rasulullah, di saat kami nyebut-nyebut Lailatul Qadar di hadapan baginda Nabi, waqala, baginda Nabi menyebutkan Lailatul Qadar sudah berlalu, karena kita hidup sudah bertahun-tahun, ada Ramadan, setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, ente ingat enggak? Nah, gitu salah. Pas suatu malam begini keadaannya, itu dia Lailatul Qadar, itu loh. Oh gitu, ke belakang. Ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu syaqqi jafnatin. Siapa yang ingat, ayo, waktu itu matahari tampak seperti belahan daripada nampan, bersih, jelas begitu. Itu Lailatul Qadar. Wa thalithah, yang ketiga adalah Lailatul Mu'tadilatun, malam yang sedang-sedang, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, sedang-sedang. La yaharatun wala baridatun, tidak dingin, tidak panas. Waqad qala fiha Rasul, telah bersabda bagi Nabi SAW, Laitun talqatun, malam cerah, malam yakni udara bebas, enggak ada hembusan angin yang kencang, juga tidak pengap seperti tidak bergerak udara. Jadi balik, enak. Jadi udara itu ceria, cerah, suhu cerah, nggak ada sesuatu yang mengganggu. La harah wala baridah, la haratun wala barid, tidak panas, tidak dingin. Tusbihu syamsu, berada di pagi hari matahari, yaumaha, terbit di harinya, adalah hamra dhaifah, merahnya merah tapi tidak merah kuat, tapi merah lemah, seperti disebutkan tadi, semacam tidak menyengat, tidak tajam sinarnya. Rawi Ibnu Huzaimah, hadis dari Ibnu Huzaimah. Itu tanda untuk dilihat, bukan, tidak usah mencari-cari. Kalau cari pasti kelewat nanti. Pagi hari mataharinya, besok lihat Lailatul Qadar, oh semalam lah, ngalem tidak beribadah. Ini apa artinya? Wah sekarang kayaknya, iya semalam ente ngapain? Nah, karena tandanya diketahui setelahnya. Maka sebetulnya hanya sekedar hiburan aja omongannya, berita ini.
Pun semuanya ceritanya malam yang sudah berlalu. Oh, yang semalam ya itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tunggu-tunggu, bisa saja. Tapi bukan itu yang dimaksud. Setiap hari langsung dia gelar tikar di halaman rumah, langsung lihat rembulan. Nah, lihat rembulan. Kapan rembulannya? Bulan apa? Terang, kemudian udara sejuk. Nah, bukan itu yang dimaksud. Hanya di saat kita beribadah, kemudian setelah menemukan suasana begitu husnudzon, kita menemukan Lailatul Qadar. Rabi'atu yang keempat adalah Lailatun Qawiyatul Idha'ati, malam yang cerah sekali. Ghairu ma fiha binajmin, tidak ada meteor. Tidak ada dilempar dengan bintang-bintang, enggak ada meteor jatuh. Aina turafiha syuhub, enggak ada meteor yang terdilemparkan. Allati tursal ala syayatin. Jadi enggak ada meteor-meteor yang dilemparkan untuk syaitan, enggak ada. Waqad thabata, telah datang riwayat Nabi bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lailatun buljatun." Sungguhnya malam Lailatul Qadar adalah lailah buljah. Malam yang muniratun mudhi'atun, yang sangat cerah. Tapi laki-laki tidak nyengat tadi. La haratun wala barat, la haratun wala baridatun. Tidak panas, tidak dingin. Wa yurma fiha binajmin, enggak ada bintang yang dilemparkan ke setan, tidak ada meteor. Rawahu Tabrani sanadin hasan, dengan sanad yang baik. Wal khamisatu, yang kelima adalah insyirahun nafsi. Nah, ini paling enak. Kalau ternyata hari itu kita lega banget, nggak brutal untuk maksiat, nggak dendam, nggak marah, nggak ini, enak banget. Wa tumaninatul qalbi, tenangnya hati. Bil idhah fa idhafah ila sukunir riyah, bil hudufah li sukunir riyah, ditambah dengan angin yang tenang, wasofa'is sama'i, dan melangit yang cerah. Ternyata hati kita tenang, pikiran kita tenang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadar, teman-teman, yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan, artinya semua amal Anda dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Maka kalau malam Lailatul Qadar dan terjadi di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan, bahkan sebagian salafus saleh tidak mau lagi yang membedakan mana ganjil dengan mana genap di 10 terakhir Ramadan, maka lebih baik kita mempersiapkan diri di 10 terakhir semuanya itu dengan memaksimalkan ibadah. Karena sekali Anda ucapkan subhanallah pas di Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 83 tahun plus 4 bulan. Baca satu ayat Al-Quran sama dengan pahalanya membaca 83 tahun plus 4 bulan. Bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, membantu orang susah, semuanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Teman-teman, yang pertama kita temukan setidaknya dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 35, dikonfirmasi oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau nomor hadis 760 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika menyampaikan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang motivasi bangun atau menghidupkan malam Al-Qadar. Saat Nabi menyampaikan, "Man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mampu menghidupkan, di sini konteksnya yakum, atau di riwayat lain qama lailatul qadri, yaitu menghidupkan dengan salat. Karena setiap motivasi ibadah yang diawali dengan turunan kata ini, baik itu qama ataupun aqama, yuqimu iqama, ini menunjukkan ibadah salat. Secara spesifik kalau kita hadirkan dengan pemaknaan ini, siapa yang menunaikan salat bersamaan dengan malam Al-Qadar. Atau kalau kita ingin hadirkan makna umumnya, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan semangat sesuai dengan kemampuan. Ada yang menghidupkan dengan sholat yang utama tentunya, ada yang menghidupkan dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan taubat. Maka apa yang didapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bila ia mampu menghidupkan malam itu dengan penuh keimanan, imanan ikhlas karena Allah, wahtisaba, dan dia berupaya mengharap kemuliaan yang Allah berikan. Allah janjikan diberi kemuliaan lebih dari 1000 bulan.
khairum min alfi syahr. Dia memohon dengan penuh ketawaduan dan dia mengevaluasi dirinya. Dengan evaluasi itu ia berharap diampuni dosa, dengan harapan permohonan kemuliaan itu dia mendapatkan limpahan pahala. Ada raja di sini, ada khauf di situ. Ada harapan akan kemuliaan, ada juga ketakutan agar supaya senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dikonfirmasi dalam hadis lain, pencarian malam istimewa yang dapat menggugurkan dosa, melimpahkan keberkahan itu, seperti diisyaratkan dalam salah satu hadis yang dikuatkan oleh Al-Imam Muslim misalnya, dalam kitab hadisnya didokumentasikan di nomor hadis 1166 setidaknya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dikonfirmasi dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan, atau kama qala taharrau lailatul qadri, cobalah engkau berusaha untuk memburu, cobalah engkau berusaha untuk bisa sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadri, malam Al-Qadar itu fil ashr awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan itu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain dikonfirmasi kalimatnya dengan al-ashrul ghawabir, fil ashril ghawabir, di malam-malam yang terakhir, tapi tidak menggunakan awakhir, menggunakan ghawabir. Kata ghawabir sering diungkapkan untuk menunjukkan sosok yang terasing, sosok yang sedang mengembara, sosok yang sedang meninggalkan sesuatu, seakan-akan ia berada dalam kalangan akhir karena yang lain sudah mulai meninggalkan, karena yang lain sudah mulai sibuk dengan keadaan-keadaan tertentu. Maka ini isyarat dari Nabi seakan memberikan kesan bahwa di 10 hari terakhir semangatnya umumnya yang dialami oleh umat Islam tidak sama dengan malam-malam pertama. Ke masjidnya tidak sama penuhnya dengan malam pertama. Tilawah Al-Quran tidak seramai di malam pertama. Saat orang sudah mulai sibuk, mungkin dengan sebagian urusan dunianya, maka ada orang-orang yang menyibukkan diri, memburu di situasi itu, kehadiran malam Al-Qadar. Dan tentunya ini diantara mukjizat Nabi SAW yang memberikan gambaran umat di kemudian hari. Kini tentunya kita rasakan malam pertama beda dengan malam pertengahan, jauh dibandingkan dengan malam-malam yang terakhir. Kita bisa melihat bagaimana kualitas ibadah dan kuantitas masyarakat yang datang. Namun tentunya hadis ini menjadi tantangan bagi kita. Saat sebagian masih sibuk dengan dunia, maka jadilah Anda, saya, kita di antara yang disebutkan Nabi memburu dan tetap giat untuk mencari keistimewaan malam mulia itu. Teman-teman, dalam beberapa hadis ketika kita dimotivasi untuk mencari di 10 malam terakhir ini, maka ada beberapa detail yang menyampaikan kepada kita. Semisal beberapa hadis memberikan rincian. Ada yang mengatakan fitis al-awakhir, ada yang mengatakan fis sab'il awakhir, ada yang mengatakan fil khamsil awakhir, 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir. Maka ada yang memahami dengan 10 kurangi 1 9, ya 10 kurangi 9 1, bila 30 hari kurangi 9 berarti malam 21, bila dikurangi 7 berarti malam 23, bila dikurangi 5 berarti malam 25. Sebagian dengan semangat ini mencari, khususnya pada isyarat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin As-Samit di penekanan tentang pencarian di waktu-waktu ganjil, malam-malam yang ganjil. Maka beberapa mengkonfirmasi dan menghitung, oh, hidupkan malam 21, hidupkan malam 23, hidupkan malam 25. Ada riwayat spesifik malam 27, bahkan mengejar sampai terakhir di malam 29. Sesungguhnya pencarian dengan tanggal-tanggal ini menggunakan bilangan witir memang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Namun demikian tidak menghalangi malam Al-Qadar itu turun di waktu-waktu malam yang genap. Sekali lagi, tidak menghalangi malam Al-Qadar itu turun di waktu-waktu malam yang genap. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang turunnya malam Al-Qadar itu, sesungguhnya Allah menyebutkan dalam kalimat yang umum, Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sungguh demi keagunganku, kata Allah, aku turunkan Al-Quran yang istimewa, yang mulia itu di malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar. Jadi bisa saja diturunkan di malam ke-22, di malam ke-24, di malam ke-26, malam ke-28, dan potensi besar didapatkan di malam-malam yang sifatnya ganjil. Untuk itu, kita tidak harus menghidupkan di malam-malam spesifik. Misalnya malam 27 saja, misalnya malam 29 saja. Mungkin pernah terjadi di malam 27 di masa-masa yang lampau. Tapi juga boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di waktu yang berbeda. Nabi SAW pernah berkomentar bahwa aku pernah diperlihatkan malam Al-Qadar itu. Namun tiba keluarga aku membangunkan sehingga aku dilupakan tentang kapan terjadinya. Maka buruklah oleh kalian di 10 malam terakhir. Nabi tidak menyebutkan dan merinci apakah malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Artinya di setiap malam 10 malam terakhir selalu ada peluang untuk bisa mendapatinya. Malam ini adalah malam Jumat. Malam Jumat terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijrah. Tentu kita merindukan malam-malam Jumat yang lain. Namun demikian, di samping keutamaan Jumat, juga ada keutamaan bagi kita untuk bisa memuliakan malam ini dengan malam yang terbaik, pun demikian juga dengan malam-malam yang lainnya. Jika sanggup beribadah di malam ini, kita hidupkan. Jika kemudian kita punya kesempatan yang luas, maka jangan tinggalkan malam Sabtunya, malam Ahadnya, sampai malam puncak berakhir Ramadannya. Jika ada pertanyaan, di tanggal berapakah malam Al-Qadar itu didapatkan? Maka jawaban yang paling sempurna adalah di setiap malam yang Allah inginkan, bisa saja Allah turunkan. Karena itu, jangan tinggalkan sisa malam-malam sampai Ramadan ini berakhir. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatinya. Kuncinya, selalu saya tekankan, hidupkan setiap malamnya, walaupun dengan 2 rakaat, walaupun dengan 1 ayat, walaupun dengan kalimat 1 istighfar, Astaghfirullahaladzim. Semoga dengan itu memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih segenap kemuliaan yang Allah janjikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.